Universitas Pajajaran. Universitas Negeri Yogyakarta, di Universitas Jember. Pokoknya di Universitas Pajajaran. Universitas Jember. Universitas Jember, Jawa Timur. Di Universitas Jember, Jawa Timur. Nah, sekarang kita lagi sama Ovi nih. Ovi kemarin PM4-nya kan di Universitas Jember, Jember ya? Iya. Itu di mana sih, Ovi? Di Jawa Timur. Jawa Timur. Ovi, apa sih? Apa nih, wah? Hal menarik gak sih? Oh, ya. Oke, Ovi. Hal menarik yang Ovi dapat dari PM4 Universitas Jember apa nih, Ovi? Boleh diceritain nggak? Kalau ngomong hal menarik nih ya, wah, pasti banyak banget ya tentunya. Pasti bakal nggak cukup nih episode ini Nggak cukup kayaknya. Mungkin hal menarik yang didapat dari PM4 UNED itu yang pertama pasti aku bisa menelusuri titik-titik tempat yang luar biasa di Jawa. Aku bisa ke Bromo, aku bisa ke Ijen, dan juga aku bisa ke Bali, ke Tanah Lot, Tanah Barak. Banyak hal yang didapat, dan juga aku bisa ke Jakarta, ke Jogja, ke Malang. Jadi hal itu yang nggak bisa dilupain, yang pergi ke Bali bareng teman-teman, ke Jakarta bareng keluarga untuk merayakan Idul Fitri di rantau, Masya tentunya. Allah. Itu Gila. sih menarik banget. Apa ya, menelusuri Pulau Jawa ya, Ovi ya? Betul. Sekalian jalan-jalan juga nggak sih PM ini? Oke, Ovi, makanan apa sih yang Ovi rekomendasiin kepada teman-teman kalau misalnya ke Jember gitu? Kalau ke Jember nih ya, kebetulan dosen modul Nusantara aku tuh orangnya hobi ngajak kami anak-anak modulnya untuk menyicipi makanan-makanan yang ada di Jember. Salah satunya yang aku rekomendasi itu adalah mie apong. Mie apong, mie apong guys, di note ya, mie apong. Mie apong Sampurna Jember. Kok bisa sih Ovi ngerekomendasiin tuh pada teman-teman? Apa sih yang menarik gitu? Karena enak guys, mie tuh kayak gede-gede gitu loh, wah. Itu semacam mie ayam apa gimana, Ovi? Beda? Ya kayak 11-12 sama mie ayam deh, cuman agak nggak seperti mie ayam juga sih. Cabenya tuh bulat-bulat masuk dalam mie apong. Jadi pedasnya, pedas gurihnya tuh lezat banget guys. Jadi lapar. Lapar deh. Lapar. Oke lanjut. Kita pertanyaannya itu harapan apa sih yang Ovi mau ke depannya gitu setelah mengikuti PM4 di Universitas Jember ini? Harapannya tentu semoga aku dan teman-teman aku yang di PMM itu bisa berkumpul lagi, bertemu lagi, dan reuni juga gitu ya. Reunian, dan juga semoga Bapak Menteri yang baru bisa membuat reuni ya. Wah. Kebetulan aku juga anak PM4. Nah, pasti gamon banget kan, wah. Sih sebenarnya. Jadi harapannya tuh ya semoga bisa bertemu lagi, berkumpul full team, dan sukses di jalannya masing-masing. Amin. Berarti pesan terbuka kepada Bapak Menteri yang baru. Adakan reuni untuk kami yang alumni PMM. Benar. Hal atau pengalaman apa sih yang Ovi susah lupa gitu di PM4? Yang susah lupa mungkin itu kan di PMM tuh kita tinggal di rusun ya. Jadi setiap hari, setiap siang, pagi, malam, sore, subuh pun itu rame selalu. Ketemu ya, terus jadi nggak pernah kesepian, dan juga tiap malam itu ada satu bundaran di UNED yang itu benar-benar tempat berkumpulnya anak-anak PMM. Base camp. Dan di situ aku belajar main Uno. Waduh. Gitu sih, wah, itu susah banget untuk dilupain. Sebenarnya semua hal tentang PMM di Universitas Jember tuh susah banget dilupain. Ya. Dan sampai sekarang pun aku masih gampang. Oke, Ovi, terima kasih. Iya, sama-sama, wah. Oke, Rina tadi sama ya sama Ovi di Universitas Jember. Bisa dilihat logonya ya. Bisa dilihat ya guys ya. Oke, Rina, kita langsung ke pertanyaannya aja ya, Rina ya, biar teman-teman pada tahu juga. Suasana di Universitas Jember tuh gimana, Rina? Bisa diceritain nggak kepada teman-teman?
suasananya tuh beda banget ya dari UNP sama UNED. Singkatannya UNED ya, Wah, di sana Iya, itu. UNED ya, oke. Nah, suasana kan kalau di UNP kan panas banget, kalau di sana tuh dingin karena di sana tuh banyak pohon-pohonnya. Pohon-pohon. Nah, jadi tuh kayak dingin walaupun jarak dari rusun cewek kan namanya rusun kalau Uvi tadi bilang kan, Iya, iya, sama ke FISIP itu kan jauh, tapi tuh kalau kita jalan kaki itu kayak adem aja karena beberapa ada pohon-pohonan. Tapi wah kalau kelas malam itu ngeri banget soalnya kan pohon-pohonan semua Iya, kan. iya, Jadi iya. apalagi kalau ada kelas malam Jadi jam gelap 8 gitu malam, ya? Oh, ada ya kelas malamnya? bahkan jam 6 pagi pun aku ada kelas. Itu salah satu culture shock ya, Culture selama shock di juga ya? UNED itu aku ada kelas jam 6 pagi Sama jam malam. sama jam 8 malam. Kalau Waduh. puasa tuh jadi jam 5.45. Sangat-sangat morning person banget teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Itu kan positif ya kan Rina ya, culture shock yang positif gitu. Oke Rina, untuk selanjutnya itu makanan nih. Makanan, Rina mau rekomendasiin apa sih kepada teman-teman makanan dari Universitas Jember yang kayak selain dari Ovi tadi ya? Makanan itu kalau di Jember tuh ada namanya suwar suwir. Di Jember tuh kalau untuk oleh-oleh ya, Wah, itu tuh kebanyakan semua dari tape. Jadi ada suwar suwir tuh dari tape. Kayak dia semacam dodol tapi dia kayak nggak yang lembek gitu loh, padat gitu. Oh, gitu. Dari tape, nanti ada juga roll tape. Pokoknya semua tuh khasnya tuh dari tape. Tape. Berarti dari Jember tuh kasih tape ya Rina? Bisa dibilang gitu sih. Bisa dibilang gitu karena kebanyakan gitu ya Rina ya. Oke. Rina, apa sih yang nggak bisa dilupain dari PM4 UNED? Waduh, sebenarnya semua hal di UNED tuh susah banget dilupa, sama kayak Ovi tadi. Playing set musik dulu nggak sih? Karena seberkesan itu, apalagi ada satu momen tuh namanya festival budaya kan, itu jadi dari bener. semua, ada kan kelompok modul Nusantara itu kan, jadi di tiap kelompok tuh dibagi budaya-budaya. Nah, kelompok aku tuh dapat budaya dari Papua. Oh gitu. Jadi kita nampilin budaya itu Papua. Jadi kan dari aku yang backgroundnya dia orang Jawa, kuliah Timur gitu ya. kuliah di Padang tuh dapat budaya Papua. Iya. Terus kayak sangat itu ya, nomaden banget ya, kayak beda-beda gitu. Sangat kampus merdeka sekali ya Rina. Tapi itu kayak bener-bener berkesan karena di situ kan kami nampilin drama ya, drama tentang perang saudari Papua. Jadi bener-bener mendalami peran dan aku sebagai tokoh utama di situ ya. Jadi kayak waktu tampil pun dilihat banyak orang itu, terus berpuisi, bener-bener ada benderanya, itu bener-bener menceritakan kehidupan Papua yang sebenarnya Papua itu bukan lahan kosong ya. Papua tuh banyak banget intelektual muda yang banyak yang harus diasah, ditempa gitu. Karena kemarin dari PM4 UNED tuh banyak dari anak-anak timur. Dan fun fact-nya kepala suku kami dari Universitas Kampus Merauke. Halo. Oke, Rina dari tadi kan banyak nih teman-teman yang bicara soal modul Nusantara. Rina boleh jelasin dikit nggak apa sih modul Nusantara bagi teman-teman yang belum tahu? Coba dijelaskan. Jadi modul Nusantara itu kegiatan yang ada di program PMN. Yang mana modul Nusantara kemarin kita tuh mengunjungi berbagai tempat-tempat wisata, tempat-tempat bersejarah, dan juga kita berkumpul sharing bersama teman-teman Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Ada yang dari ceritakan di Ijen, Bromo, ada di museum-museum dan lain sebagainya. Oh gitu. Berarti kita mengenal budaya Jember. Wilayah yang kita PMM kan. Oke Rina. Hal yang nggak bisa ini udah ya tadi? Udah. Oke Rina, terima kasih. Oke, kali ini bareng Alia. Halo Alia. Halo. Alia, di mana sih PM4 kemarin? Jember ya? Iya. Oke. Benefit apa sih yang Alia dapetin saat ikutin ini PM4? Benefitnya menurut Alia tuh banyak teman dari Sabang sampai Merauke ya. Relasinya luas gitu banget sih banyak teman-teman, apalagi kalau di Jember itu banyak dari Medan dari Medan ya, banyak dari Medannya. Kita kayak belajar gitu juga bahasa-bahasa Medan. Ikut ya sih logat-logatnya ya. Karena aku juga gitu sih, kebanyakan dari Sumatera Utara. Iya, banyak banget. Oke. Nah, selanjutnya tuh tempat atau spot favorit Alia di Jember di mana sih Alia? Kalau boleh tahu. Kalau di UNED tuh spot favoritnya ada di Bundaran namanya. Kira-kira ada apa sih di Bundaran? Itu sebenarnya ada 2 orang loh yang bilang nih dari tadi Bundaran. Bundaran tuh banyak banget ceritanya di situ kita banyak kayak berkumpul anak-anak PMM di situ sore-sore malam-malam gitu dan bercerita gitu saling bercerita dari wilayahnya, pulaunya masing-masing. Terus di situ juga bisa main bersama kayak Alia tahu main Uno tuh di Bundaran tuh diajarkan. Berarti 2 orang juga yang nggak pandai main Uno di sini. Gara-gara di Bundaran
school itu. Oh, gitu ya. ya. Berarti bundaran tuh gede gitu ya, Alia? Iya, gede di depan gerbang Univ itu. Ngumpulnya di Bundarannya. depan gerbang Univ, guys. Bentar lagi kita akan bilang nih, Iya. masukan untuk UNP buat bundaran juga ya, Di Alia. UNP nggak ada kan, Wah? Setuju gimana? Setuju. Kita bikin bundaran itu. Aku jadi Prasma ya. Oke. Alia, jangan gitu lah, please. Apa kan jadi lupa loh? Iya. Aduh. Oh ya. Taruh satu lagi. Alia selama di Universitas Jember apa sih, boleh cerita nggak kehidupan Alia dari pagi ke pagi gitu? Di Jember itu kami kan nggak ada kendaraan ya, Wah. Jadi pagi-pagi itu ya mencari makanan lah keluar ya sambil ya olahraga pagi lah gitu ya, Wah. Gitu, mencari makanan di depan UNED tuh ada jual makanan kan gitu. Terus siangnya ya tidur, kalau nggak ada kuliah ya tidur gitu kan, Wah. Tidur, dan suasananya juga kayak nggak panas-panas banget lah, nggak sama kayak di Padang gitu. Jadi kan kayak masih oke lah, lah ya. kalau nggak pakai kipas angin masih oke lah gitu kan. Gitu ya. Terus sore-sorenya biasanya juga keluar lihat-lihat orang di depan, cuci mata lah ya. Cuci mata dikit. Ya malam-malamnya biasa ke bundaran tadi Bundaran tuh, lagi, guys, bundaran bercerita kesehariannya gimana gitu sih. Gitu aja ya. Ngomong-ngomong nih, dari tadi Alia bilang ke bundaran gitu, ada aja ya kan ke bundaran. Apa jangan-jangan Alia ini ada cinlok nggak sih di PMM? Ops. Cie. Aduh, jadi malu. Kalau cinlok sih nggak ada ya, Wah. Yang tapi bener, yang bener. tapi Ups, Pit. Gimana? kalau cinlok sih nggak ada. Tapi ya Wah, banyak banget ya guys ya. ada di Confess gitu kan. kan. Kita cek sama-sama di Confess PMM 4 Jadi Units, malu. guys. Siapa sih Ya sebenarnya kan? Confess ke Alia? Ada yang Confessnya itu di mana tuh? di Di Munir. Pantas ya jadi spot favorit Alia, guys ya. Oke. Hal apa sih yang Alia susah lupa dari PMM 4 Units ini? hal yang paling nggak bisa dilupa tuh bisa pergi jalan-jalan sih, Wah. Pergi jalan-jalan juga ya. Pergi jalan-jalan, bisa ke Bali sih, Wah. Bali, iya sih benar. Bali tuh kayak emang nggak bisa banget dilupain. Udah di Jawa Timur, apa nggak sih kalau nggak ke Bali gitu Iya, ya? Udah dekat ya. gitu loh, Wah. Ya kayak nyebrang aja gitu. Nyebrang, kepleset dikit nyampe gitu ya. Pas di Bali tuh mobil kami mogok, Wah. Di atas kapal. Oh my god. Di atas kapal tuh. Mogok. Tapi kan subuh-subuh kapal ya? Iya, subuh-subuh. Panik nggak? Panik banget sih, Wah. Mana mobil orang. Dan teman-teman ada yang lain tuh tidur kan, Wah. Jadi kayak, woi, bangun woi, mobil mogok. Oke Alia, sekian dulu. Terima kasih. Terima kasih juga, Wah. Oke, kali ini kita bersama Arbi. Halo. Arbi, tadi PMM-nya di mana sih Arbi? Aku di Universitas Pajajaran. Sama ya, sama Cua Ya, tadi sama ya. Cua. Sama. Oke Arbi, kita langsung aja ya ke pertanyaannya Arbi. Yang pertama, gimana sih pengalaman kuliah Arbi di sana sama di sini? Untuk pengalaman kuliahku di sana sama di sini otomatis berbeda karena memang Unpad itu termasuk kan universitas top di Indonesia. Iya kan. benar-benar. Ya. Otomatis ada perbedaan Mm-mm. dalam sistem belajarnya. Sistem belajarnya ya. Arbi, Yang ya. paling aku rasain itu di Unpad, anak-anak Unpad tuh memang ambis dalam belajar. Ambisius ya Iya, Arbi. Ya. ambisius. Emang universitas top tuh gitu Arbi. Kayak benar ambisnya sekali. luar biasa ya. Terus kayak mereka itu berebutan untuk bisa duduk di depan. Sangat terbalik sama bertolak sama kita. sama kita. Ya. Kita kayak ada di belakang gitu, Ah, di belakang iya, gitu benar-benar. sampai dosennya kayak Tapi maju nak maju. Mereka itu berebutan untuk duduk di depan. Mm-mm. Terus yang aku insecure adalah cara mereka menyampaikan pendapat dalam berdiskusi itu kayak lebih menarik Public gitu. speakingnya Public gitu ya speakingnya Arbi ya. Oh keren my banget. god ya sih. Ya. Jadinya kita bisa nambah apa juga Ya, pengetahuan ya Arbi ya, pengetahuan. Kayak pengetahuan. kita bisa berkaca dari mereka. Berkaca benar-benar. Bagaimana cara mereka berdiskusi, public speaking dalam Kita ambil menyampaikan gitu ya Arbi ya. pendapat mereka gitu kan. Kemudian anak Unpad itu dalam pandangan aku mereka tuh belajar pakai laptop, jadi mereka nggak nyatat. Oh
langsung Iya. di laptop gitu ya? Iya, Arbi, di ya? laptop. Jadi kayak dalam satu mata kuliah, Iya. mereka nyetak dalam satu file. Oh, Itu yang menarik sih. Jadi kayak ikutan juga nggak sih? Arbi? Nah. Arbi gitu nggak? Kayak ikutan juga nggak gitu? Enggak sumpah. Susah untuk dilakukan. Susah untuk emang direalisasikan. ya, Udah mungkin- terbiasa ya ya, nulisnya. di UIP kan sering nyatet, jadi kayak susah untuk direalisasikan. Realisasikan. Oke. Mungkin Arbi ada pesan dan kesan bagi teman-teman mahasiswa yang ingin ikut PMM selanjutnya gitu Arbi. Oh ya, untuk pesan dan kesan untuk PMM selanjutnya, jika ada event PMM ini lagi, bisa ikut. Itu kan memang untuk menambah relasi, Ya, benar menambah sekali, Arbi. pengetahuan budaya luar. Benar. Jadi saling sharing gitu ya saling Arbi, sharing ya. gitu. Dan kesan aku sih lebih ke teman-teman aku yang di UPAD kemarin, terkhususnya untuk anak-anak teman kelompok aku, Teman kemudian kelompok. teman-teman kosan Teman aku kayak kosan. itu lebih memberikan kesan dan Membuat PMM itu Iya, berwarna ya benar Arbi. sekali. Benar sekali. kayak karena mereka lah PMM ku tuh berwarna. Benar. Emang itulah tujuannya ya Arbi ya. Oke. Hal atau pengalaman apa sih yang Arbi susah lupain gitu Arbi? Untuk pengalaman yang susah dilupain tuh lebih ke momen-momen yang kulakuin sama anak-anak kosanku. Karena sama mereka kayak aku emang benar-benar merasa kayak PMM ini seru, kayak aku bisa mendapatkan hal-hal baru dalam hal hidup baru aku. Kemudian 24/7 Iya, sama dia benar aja ya sekali. Arbi ya. kayak Saya kalau mau kemana-mana, kayak jalan-jalan tuh emang sama mereka bareng-bareng. kayak iya bareng-bareng. Jadi lebih susah untuk lupain momen sama mereka sih. gitu ya. Oke. Terima kasih ya Arbi. Iya, Najwa. Nah, kita udah sampai nih di penghujung segmen. Untuk itu aku minta satu kata dong dari teman-teman alumni PMM 4. Mungkin bisa dimulai dari Arbi. Nadine. 11 Kangen. Seru, berkesan, Ujas. beda. Dan terakhir aku juga alumni PMM 4 di UPN Veteran Jawa Timur. Satu kata dari aku, rungkut. Terakhir kita mau coba tagline slogan. Terakhir kita mau coba slogannya dulu nih guys. PMM 4 berumah sementara, namun selamanya. Salah. Ulang. Yang bener ya. Ulang. PMM 4 berumah sementara, bermakna selamanya. Saya Najwa Fadila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.